Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kris Darmawan, mahasiswa Universitas Cyber Asia, program studi S1 PJJ Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi terkait service processing pada mata kuliah manajemen rantai pasok. Pemaparan materi ini saya tujukan untuk menyelesaikan ujian akhir semester genap di Universitas Cyber Asia mata kuliah manajemen rantai pasok. Materi yang akan saya bahas adalah service processing. Pada manajemen rantai pasok, service processing merujuk pada serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk menyediakan layanan kepada pelanggan secara efisien dan efektif. Ini mencakup semua proses non-fisik yang bertujuan untuk memastikan bahwa produk atau jasa diterima oleh pelanggan sesuai dengan harapan, waktu, dan kualitas yang dijanjikan. Sebelum kita mengenal service processing lebih jauh, kita membahas terkait dengan konsep dasar barang dan jasa. Yang pertama, barang. Ada barang tangible, yaitu dapat dilihat, diraba, dan disimpan. Selanjutnya ada standar dish yang berarti karakteristik yang konsisten. Yang ketiga ada separable, produksi dan konsumsi terpisah. Dan yang keempat ada storable, dapat disimpan sebagai inventory. Sedangkan untuk jasa atau service, eh, jasa intangible yaitu tidak berwujud fisik. Lalu ada jasa variabel berupa kualitas yang bervariasi, ada jasa inseparable, produksi dan konsumsi bersamaan, ada jasa perishable tidak dapat disimpan. Selanjutnya, analisis karakteristik barang versus jasa. Karakteristik barang versus jasa ini dapat dibedakan berdasarkan wujud, standar, aktivitas produksi, dan konsumsinya. Sebagai contoh, karakteristik wujud, barang dapat berwujud, dapat dihitung dan disimpan, sedangkan jasa tidak berwujud atau intangible. Implikasi bisnisnya adalah jasa memerlukan strategi pemasaran berbeda. Standar, karakteristik standar. Barang bersifat konsisten dan fitur yang sama, sedangkan jasa inkonsisten, unik, dan bervariasi kualitasnya. Yang ketiga. Terakhir, implikasi terhadap bisnis quality control lebih kompleks pada jasa. Karakteristik yang ketiga yaitu aktivitas produksi dan konsumsi. Barang dapat terjadi di waktu yang berbeda, sedangkan jasa terjadi bersamaan atau stimulan. Implikasi bisnisnya adalah jasa memerlukan kehadiran secara real time. Karakteristik penyimpanan. Barang dapat disimpan dalam persediaan, sedangkan jasa tidak ada persediaan terakumulasi. Implikasi bisnisnya adalah capacity planning krusial untuk jasa. Selanjutnya, keterlibatan pelanggan. Barang terbatas dalam produksi, sedangkan jasa keterlibatan pelanggan tinggi dan interaksi langsung. Strategi operasionalnya adalah Customer Experience Management Vital. Karakteristik selanjutnya, otomatisasi. Barang mudah diotomatisasi, sedangkan jasa sulit karena berbasis pengetahuan. Strategi operasionalnya adalah investasi teknologi berbeda. Selanjutnya, karakteristik tempat produksi. Barang fasilitas tetap dan berada dalam pabrik, sedangkan jasa tersebar berupa toko, rumah, atau online. Strategi operasionalnya adalah distribusi strategi yang berbeda. Karakteristik selanjutnya evaluasi kualitas. Barang mudah dievaluasi, sedangkan jasa sulit dievaluasi. Matriks dan KPI yang berbeda. Karakteristik selanjutnya nilai sisa. Barang memiliki nilai sisa, sedangkan jasa tidak dapat dijual kembali. Strategi operasionalnya revenue model yang berbeda. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan aktivitas operasional industri manufaktur. Core operation dari opera- industri manufaktur yang pertama adalah infrastruktur dan maintenance, berupa konstruksi atau pembangunan fasilitas, kedua development mesin produksi, ketiga pemeliharaan atau maintenance mesin, keempat efisiensi penggunaan ruang. Planning control berupa perencanaan produksi, perencanaan kebutuhan tenaga kerja, dan pengalokasian kapasitas mesin. Target
pencapaian produksi juga termasuk dalam planning dan kontrol dalam core operation industri manufaktur. Selanjutnya, supply chain and quality management. Inventory management mencakup pengendalian persediaan bahan baku, pengendalian barang jadi, manajemen rantai pasokan, supplier selection, dan manajemen. Sedangkan produk dan kualitinya bergantung pada pengendalian kualitas material, quality control barang jadi, perencanaan dan pengembangan produk, dan perancangan spesifikasi detail. Baiklah, kita akan membahas studi kasus aktivitas operasional industri jasa studi kasus jasa penerbangan. Aset manajemen yang pertama ada maintenance pesawat terbang berupa jadwal maintenance, preventive maintenance, dan emergency repairs. Yang kedua, manajemen persediaan berupa yang mencakup tentang spare part dari pesawatnya, ground support equipment, dan safety equipment. Selanjutnya, manajemen operasi yang pertama adalah penjadwalan penerbangan, route optimization, flight scheduling, dan resource allocation. Dan yang kedua, terkait dengan sumber daya pen- human resource scheduling. Yang pertama, pilot scheduling, kedua, pramugari scheduling, dan yang terakhir, ground crew management. Dan selanjutnya ada real-time operation. Yang pertama, operasi saat penerbangan berlangsung. Selanjutnya, aliran komunikasi antar pilot, ATC, dan ground control. Yang ketiga, emergency response prosedur. Dan yang keempat, customer service selama penerbangan. Hal-hal tadi merupakan aktivitas operasional industri jasa yang harus diperhatikan sebaik mungkin. Implikasi strategi dalam supply chain management. Perbedaan fundamental dalam pengelolaan yang pertama supply chain barang. Inventory base fokus pada stock optimization. Selanjutnya predictable demand forecasting lebih akurat. Yang ketiga quality standardization dan consistent output. Yang keempat economies of scale, mass production benefit. Yang kelima global sourcing, diversification. Selanjutnya supply chain jasa. Terdapat capacity base fokus pada resource utilization, selanjutnya variable demand, real time adjustment needed, yang selanjutnya quality personalization, customers experience, yang keempat local presence, proximity to customer, yang kelima human capital intensive, skill development focus. Pemahaman mendalam tentang karakteristik barang versus jasa memungkinkan perusahaan untuk yang pertama, merancang strategi operasional yang tepat, mengoptimalkan resource allocation, meningkatkan customer satisfaction, yang keempat, menciptakan competitive advantage. Kesimpulan dari service processing, fondasi supply chain management modern. Yang pertama, poin-poin kunci. Karakteristik distinktif. 9 karakteristik utama membedakan barang dan jasa secara fundamental. Implikasi operasional. Setiap karakteristik memiliki implikasi strategi yang berbeda. Yang ketiga, complexity management. Jasa memerlukan pendekatan yang lebih kompleks dan adaptif. Yang keempat, customer integration. Keterlibatan pelanggan yang tinggi dalam jasa menciptakan tantangan dan peluang yang unik. Selanjutnya ada aplikasi praktif untuk operasi manufaktur. Yang pertama fokus pada efisiensi, standarisasi, dan quality control melalui sistem proses. Selanjutnya untuk jasa fokus pada flexibility, personalization, dan real-time responsiveness. Perspektif masa depan berupa era digital mengaburkan batasan antara barang dan jasa, menciptakan hybrid model yang memerlukan pemahaman mendalam tentang kedua karakter tersebut. Selanjutnya, alasan saya memilih materi terkait dengan service processing adalah sebagai berikut.
Alasan pemilihan materi service processing adalah sebagai fokus pembahasan karena topik ini memiliki relevansi yang sangat tinggi dalam konteks ekonomi modern dan perkembangan industri saat ini. Dalam era digital dan ekonomi berbasis pengetahuan, pemahaman mendalam tentang perbedaan fundamental antara barang dan jasa menjadi krusial bagi praktisi bisnis dan akademisi. Materi ini tidak hanya memberikan landasan teoritis yang solid, tetapi juga memiliki aplikasi praktis yang signifikan dalam merancang strategi operasional perusahaan. Karakteristik unik jasa seperti intangibility, variability, inseparability, dan perishability menciptakan tantangan kompleks dalam manajemen rantai pasok yang tidak dijumpai dalam industri manufaktur tradisional. Keterlibatan pelanggan yang tinggi dalam proses produksi jasa, kesulitan standarisasi kualitas, dan ketidakmungkinan penyimpanan jasa memerlukan pendekatan manajemen yang fundamentally berbeda. Hal ini menjadikan service processing sebagai area studi yang menarik dan menantang untuk dipahami secara komprehensif. Selain itu, tren digitalisasi dan certification dalam industri manufaktur mengaburkan batas tradisional antara goods and service, menciptakan hybrid business media model yang memerlukan pemahaman mendalam tentang kedua karakteristik tersebut. Perusahaan manufaktur kini tidak hanya menjual produk, tetapi juga layanan mendukung seperti maintenance, consultation, dan digital service, yang menurut integrasi supply chain management untuk goods and dan service secara bersamaan. Selanjutnya, penelitian dan jurnal terkait dengan materi service processing. Yang pertama, jurnal internasional membahas terkait manufacturing dan service operation management. Jurnal ini memberikan publikasi premier dalam bidang operation management yang secara konsisten menerbitkan penelitian berkualitas tinggi tentang service operation. Penelitian terbaru dalam jurnal ini mengeksplorasi bagaimana karakteristik unik jasa mempengaruhi desain dan performance sistem operasional. Salah satu kontribusi signifikan adalah pengembangan framework untuk mengukur service quality dalam konteks supply chain yang kompleks. Selanjutnya, Journal of Service Management, Emerald. Fokus khusus jurnal ini pada service management memberikan insight mendalam tentang evolusi service operation dalam era digital. Penelitian terbaru membahas human-robot collaboration dalam service delivery dan bagaimana artificial intelligence dapat mengatasi variability yang merupakan karakteristik fundamental jasa. Selanjutnya, setelah jurnal internasional, jurnal nasional terkait dengan service processing adalah yang pertama, Jurnal Manajemen Operasional Indonesia. Jurnal ini mempublikasikan penelitian tentang implementasi service operation manajemen dalam konteks bisnis Indonesia. Penelitian yang relevan mencakup analisis karakteristik jasa dalam industri perbankan, telekomunikasi, dan transportasi di Indonesia, serta tantangan unik yang dihadapi dalam emerging market konteks. Selanjutnya, jurnal nasional berupa Indonesian Journal of Business and Entrepreneurship. Entrepreneurship. Publikasi dalam jurnal ini mengeksplorasi bagaimana UMKM di Indonesia mengelola service operation, termasuk penelitian digital dan transformation dalam sektor jasa dan dampaknya terhadap customer experience and operational efficiency. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi service processing pada mata kuliah manajemen rantai pasok. Apabila ada kekurangan materi dan kesalahan kata yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.